Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lia Santika, NIM 4301022026. Kelas 2A KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, lalu tafsir Al-Quran di masa tabi'in, dan tafsir Al-Quran di masa kodifikasi atau pembukuan. Oke, awal-awal Muhammad Hussein Al-Dabi dalam kitabnya Al-Tafsir wa Al-Mufassir secara garis besar pemetaan metodologi tafsir mereka terbagi kepada periodisasi tafsir Al-Quran terbagi dari 3 periode, yaitu 1. Tafsir Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, tafsir Al-Quran di masa tabi'in. Yang ketiga, tafsir Al-Quran di masa kodifikasi. Periode pertama, zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Rasulullah SAW menyampaikan dan menerangkan serta menjelaskan isi Al-Quran. Jika ada di antara para sahabat yang berselisih atau tidak mengerti mengenai kandungan Al-Quran, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah SAW mengenai makna sebuah ayat Al-Quran sekaligus penjelasannya. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat radhiyallahu anha menafsirkan Al-Quran dengan sangat hati-hati walaupun mereka menyaksikan bagaimana dan bila serta mengapa ayat-ayat Al-Quran diturunkan, dan walaupun mereka adalah wabayana fasahah, sangat fasih dan mahir dalam bertutur kata dan berhujah. Keistimewaan tafsir zaman Rasulullah SAW yaitu 1. Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian saja. Yang kedua, sedikitnya perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam memahami makna-makna Al-Quran. Yang ketiga, para sahabat merasa cukup puas dengan makna yang global. Yang keempat, pencakupan dengan penjelasan bertumpu kepada makna kebahasaan. Yang kelima, amat sedikit istinbat terhadap hukum-hukum fikih dan sama sekali tidak ada tafsir madhabi atau aliran tertentu. Yang keenam, belum ada proses pembukuan tafsir. Yang ketujuh, menjadikan tafsir sebagai bagian daripada hadis. Periode kedua, masa tabi'in. Setelah generasi sahabat, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in, tafsir belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tafsir masih merupakan bagian dari hadis. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tafsir tidaklah sewenang-wenang, namun selalu terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karakteristik yang paling penting pada tafsir era ini adalah bahwa tafsir pada periode ini mulai mengalami hal-hal. 1. Mulai disusupi kisah-kisah Israiliyat. Yang kedua, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung ataupun periwayatan seperti corak yang ada pada zaman sahabat. Walaupun pada masa ini lebih kepada periwayatan individu-individu, di mana setiap kota mempunyai sumber ataupun imam masing-masing. Yang ketiga, tampak mulai muncul bibit-bibit perbedaan mazhab. Yang keempat, mulai dikenal perbedaan-perbedaan tafsir yang sebelumnya tidak dikenali dalam periode sahabat. Periode ketiga, tafsir memasuki zaman kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Abbasiyah. Demikianlah tafsir berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda-beda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, sehingga akhirnya tampaklah warna filsafat dan sains dalam khazanah tafsir. Begitu pula gaya sufi dan berbagai aliran dan sekte mulai tampak dengan jelas.
Adapun karakteristik tafsir pada masa sahabat. 1. Satu penafsiran Al-Quran pada masa ini masih belum menjadi sebuah karya tafsir yang utuh. Artinya, Al-Quran tidak ditafsirkan semua, hanya ayat-ayat tertentu yang dianggap sulit. Yang kedua, sedikit perbedaan dalam memahami lafaz Al-Quran. Ketiga, mencakupkan penafsiran secara global. Keempat, tidak ada penafsiran secara ilmiah. Yang kelima, belum ada pembukuan tafsir. Corak dan karakteristik tafsir masa sahabat. 1. Metode penafsiran sahabat adalah metode bil riwayat atau bil matsur. Yang kedua, perkataan sahabat, akwal sahabat oleh para sahabat dihukumi sebagai hadis marfu, disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bila terdapat berkenaan asbab nuzul dan semua hal yang tidak mungkin dimasuki akal, maka statusnya adalah disandarkan kepada sahabat. Para mufassir di kalangan sahabat. 1. Ada 4 khalifah: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Yang kedua, Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Ibnu Abbas. Yang keempat, Ubay bin Ka'bah. Yang kelima, Zaid bin Thabit. Yang keenam, Abu Musa al-Ash'ari. Yang ketujuh, Abdullah bin Jubair. Yang ke-8, Abu Hurairah. Yang ke-9, Anas bin Malik. 10, Abdullah bin Umar. 11, Jabir bin Abdullah. 12, Abdullah bin Amr bin al-Ash. Yang ketiga, Siti Aisyah. 13, Siti Aisyah. Sejarah pembukuan tafsir. Pada masa pembukuan tadwin tafsir terjadi pada masa akhir pemerintahan Daulah Bani Umayyah atau pada masa permulaan pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa ini baru mengumpulkan hadis-hadis tafsir yang diterima dari sahabat dan tabi'in. Mereka menyusun tafsir dengan cara menyebut ayat lalu menyebut nukil-nukilan yang mengenai tafsir ayat itu dari sahabat dan tabi'in. Hal ini terjadi pada abad ke-2 Hijriyah. Pembukuan tafsir dimaksud agar Al-Quran dapat difahami maknanya oleh mereka yang tidak memiliki salikah bahasa Arab lagi.